Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, alhamdulillah baik semua. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang akan kita pelajari nantinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kakak pimpin doanya. Jadi sebelum kita mulai belajar, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, baik. Jadi tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang tema 5 dengan subtema 1 pahlawanku dengan perjuangan para pahlawan. Tapi hari ini kita fokus pada pembelajaran IPA saja ya anak-anak. Jadi untuk pembelajaran IPA hari ini adalah tentang sifat-sifat cahaya. Nah, siapa yang tahu sumber cahaya utama di bumi apa? Iya, benar, matahari. Jadi sumber cahaya utama di bumi adalah matahari. Siapa yang tahu apa itu arti cahaya, apa itu makna cahaya? Ya, jadi cahaya itu adalah suatu gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat. Jadi cahaya itu bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita raba. Jadi itu adalah cahaya. Cahaya itu fungsinya untuk menerangi. Kalau yang cahaya lampu untuk menerangi kita pada malam hari, itu adalah manfaat dari salah satu cahaya. Gitu. Kemudian siapa lagi yang tahu apa saja sifat-sifat dari cahaya tersebut? Ya, benar. Cahaya merambat lurus. Apalagi, ayo, siapa yang bisa? Ya, benar. Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian apa lagi? Iya, benar. Cahaya menembus benda bening. Kemudian apa lagi? Ya, benar, cahaya dapat dipantulkan. Ya, jadi anak-anak, pembahasan kita tentang sifat-sifat cahaya hari ini adalah tentang cahaya, bagaimana cahaya itu dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya yang merambat lurus. Jadi, untuk materi pembelajaran kita IPA hari ini, kita akan melakukan eksperimen. Kita akan mencoba bagaimana dari sifat-sifat cahaya tersebut. Yang pertama nanti untuk cahaya merambat lurus dan seterusnya sudah ibu siapkan untuk materi uji cobanya nanti sudah ibu siapkan lilin, siapkan senter, sudah siapkan gelas, sudah siapkan pensil. Nanti tinggal adik-adik coba. Nanti untuk tugas yang ini untuk uji cobanya, untuk percobaannya kita bagi kelompok ya, masing-masing satu kelompok. Kita kasih 4 orang, jadi jumlahnya pas, nanti kita bagi jadi 4 kelompok, masing-masing 4 orang. Nanti masing-masing kelompok akan menguji cobakan keempat dari sifat-sifat cahaya tersebut. Nanti kita majunya bisa 2 kelompok ke 2 kelompok, karena untuk alat dan bahannya ibu persiapkan untuk 2 kelompok saja. Nah, nanti untuk yang 2 kelompoknya bergiliran. Bagaimana anak-anak? Iya, siap. Nah, jadi mari silahkan untuk yang masing-masing kelompok. Yang kelompok pertama sama kelompok 2 silahkan maju. Nanti untuk yang kelompok 3 sama 4 nanti majunya belakangan ya. Iya. Ayo yang kelompok 1 sama 2 silahkan. Nah, jadi sudah selesai. Untuk yang kelompok 3 sama 4 silahkan maju. Kita lakukan percobaan atas sifat-sifat cahaya yang sudah ibu siapkan. Mari nak, silakan. Iya, benar sekali. Jadi silahkan, kalau sudah selesai silahkan bisa duduk kembali. Ibu jelaskan sedikit kalau cahaya itu adalah suatu gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat. Cuman tidak bisa kita raba,
Tidak bisa kita bawa kemana-mana, cuma bisa kita lihat saja menggunakan mata atau panca indera yang melihat. Jadi untuk sifat cahaya yang pertama itu adalah cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus itu bisa kita uji cobakan dengan 3 kartun atau 3 kardus yang sudah kita lubangi. Masing-masing kartunnya dalam posisi lubang yang sama. Kemudian kita taruh sejajar, baru kita taruhkan lilin di depannya. Kita lihat dari sisi belakangnya, apakah nanti cahaya lilin itu bisa kita lihat dari yang paling belakang. Nah, untuk hasil yang kedua, kita geser kartun yang di tengahnya, kita geser, kemudian lihat apa yang terjadi. Itu adalah salah satu sifat cahaya yang merambat lurus. Nah, sifat yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Yang termasuk benda bening itu adalah kaca. Termasuk juga gelas kaca. Kalau keramik itu bukan benda bening tapi dia tebal. Nah, kalau kaca itu bisa ditembus, sama air juga bisa ditembus, itu juga termasuk benda bening. Jadi dalam pencobaan cahaya menembus benda bening itu adalah gelas kaca yang berisi air, kemudian kita senter, apakah nanti cahaya senter itu tembus ke tembok apa tidak. Ya, kemudian selanjutnya cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan bisa kita lakukan dengan 2 cara. Cara pertama, kita menggunakan 2 cermin yang ditaruh berhadapan. Nanti untuk cermin yang satu kita arahkan cahaya senternya ke satu. Nanti apakah cahaya senter di cermin satu bisa dipantulkan ke cahaya yang lain? Ya, benar. Yang kedua, siapa yang tahu cara yang kedua? Nah, benar. Cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan cahaya matahari yang kita pantulkan melalui cermin. Kita bawa cermin ke tempat yang lapang yang ada cahaya matahari, kemudian cermin tersebut kita arahkan ke arah tembok atau pepohonan. Nanti apakah cahaya itu bisa terlihat di bagian tembok dan pohon, apakah bisa apa tidak? Ya, benar. Itu adalah cahaya yang kedua. Kemudian sifat cahaya yang terakhir itu cahaya dapat dibiaskan. Nah, maksud cahaya dapat dibiaskan itu bisa kita lakukan percobaan dengan menggunakan gelas berisi air. Kemudian kita taruhkan pensil di dalam gelas tersebut. Kemudian kita lihat perbedaannya. Ketika kita melihat dari sisi atas, maka pensil itu akan terlihat sempurna, seperti biasa, tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi ketika kita lihat, kita bawa gelasnya, kita angkat, kita lihat dari segi sampingnya, maka akan terlihat pensil itu seperti patah dan ukurannya juga semakin membesar. Jadi itu adalah sifat-sifat cahaya. Untuk tugasnya nanti anak-anak, ibu kasih tugas di rumah tentang yang ini, bisa dikumpulkan minggu depan, nanti dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Bagaimana anak-anak, siap? Ya, siap. Berarti untuk tugas kelompoknya nanti tadi sudah melakukan percobaan apa belum? Iya, sudah. Sudah paham? Ya, berarti nanti ibu akan kasih tugas kelompok nanti. Tuliskan ibu laporan tentang hasil pengamatan yang sudah dilakukan tadi. Bagaimana hasilnya, apakah cahaya yang merambat lurus itu seperti apa, dilakukan dengan apa, kemudian hasilnya seperti apa, dan seterusnya. Jadi dikumpulkan minggu depan untuk tugasnya. Siap anak-anak? Iya. Ini nih, ada ibu kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab nanti angkat tangannya ya. Iya. Siapa yang tahu apa itu cahaya? Ya, silakan Side. Apa sayang? Ya, benar. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat dan tidak bisa kita raba. Ya, benar. Ya, kemudian pertanyaan kedua, siapa yang bisa jawab nanti angkat tangannya ya. Misalnya ini, ibu melakukan percobaan dengan gelas berisi air, kemudian ibu celupkan pensil, kemudian ada perubahan. Itu termasuk percobaan yang sifat cahaya yang seperti apa? Iya, benar, cahaya dapat dibiaskan.
Berarti sampai di sini pemahaman adik-adik sudah paham tentang apa itu sifat-sifat cahaya? Ya, benar. Jadi untuk hari ini materi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum itu Ibu akan kasih tahu untuk minggu depannya kita akan belajar, untuk yang besok pagi kita akan belajar tentang tema 2, tentang pahlawanku juga namun tema 2. Ya, sampai di sini adik-adik, siapa yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti sudah paham. Berarti minggu depan harus siap mengumpulkan tuh. Iya, PR-nya harus sudah Iya, harus sudah jadi. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu mumpung waktunya kita sudah mau keluar main. Jadi sampai di sini. Sebelumnya Ibu mohon maaf kalau banyak kesalahan dan juga nanti ada sesuatu kata-kata Ibu yang menyinggung atau salah dipahami nanti adik-adik. Mohon maaf ya. Ya, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.